Membuat pakaian imam. Dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, mereka membuat pakaian jabatan untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus. Juga pakaian kudus dibuat untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat baju efod dari benang emas, ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya. Lempengan-lempengan emas mereka tempa, lalu dipotong-potong menjadi benang untuk disisipkan di antara benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus, hasil karya seorang ahli. Mereka membuat tutup bahu yang disambung pada baju efod itu, tersambung di kedua ujung baju itu. Tali pengikat pada baju efod itu menyatu dengannya dan dari bahan yang sama, benang emas, ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka menata permata krisopras yang diikat dengan bingkai emas, diukir seperti ukiran meterai, sesuai dengan nama anak-anak Israel. Kemudian permata itu ditaruh pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat tutup dada dengan keahlian, sama seperti baju efod dibuat dari benang emas ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya. Tutup dada itu berbentuk persegi 4, dibuat lipat 2, panjangnya sejengkal dan lebarnya sejengkal. Mereka menatahnya dengan 4 jajaran permata. Pada jajaran pertama, yaspis merah, krisolit, dan malakit. Pada jajaran kedua, batu darah, lasuardi, dan yaspis hijau. Pada jajaran ketiga, ambar, akik, dan kecubung. Pada jajaran keempat, pirus, krisopras, dan nefrit. Demikianlah permata-permata itu diikat dengan bingkai emas dalam tatahannya, sesuai dengan nama anak-anak Israel. Permata itu 12 banyaknya, masing-masing dengan satu nama. Permata-permata itu diukir seperti cincin meterai, masing-masing dengan satu nama dari 12 suku itu. Untuk tutup dada itu dibuat juga rantai dari emas murni, seperti tali yang dipilin. Mereka membuat 2 bingkai emas dan 2 gelang emas. Kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Mereka memasang kedua rantai emas pilinan itu pada kedua gelang di ujung tutup dada. 2 ujung lain dari kedua rantai pilinan itu dipasang pada kedua bingkai itu. Demikianlah mereka memasangnya pada tutup bahu baju efod di bagian depan. Mereka membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggir sisi dalam yang menghadap baju efod. Juga 2 gelang emas dibuat dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat sambungan baju efod dengan tali pengikatnya yang di sebelah atas. Kemudian dengan benang ungu tua mereka mengikatkan tutup dada itu dengan gelangnya pada gelang baju efod, supaya tutup dada itu tetap di atas tali pengikat baju efod dan tidak bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat jubah luar di bawah baju efod, seluruhnya hasil sulaman dari benang ungu tua. Leher di tengah jubah luar itu seperti leher baju sirah yang mempunyai pinggir di sekelilingnya supaya tidak koyah. Pada lipatan bawah jubah itu dibuat buah delima dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua yang dipintal. Mereka membuat kerincing-kerincing dari emas murni dan memasang kerincing-kerincing itu di antara buah delima di sekeliling lipatan jubah luar itu, berselang-seling dengan buah delima itu. Jadi
Ada 1 kerincing dan 1 buah delima berselang-seling di sekeliling lipatan jubah luar yang dipakai apabila menyelenggarakan ibadah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat jubah dalam dari linen halus yang ditenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari linen halus, ikat kepala yang indah dari linen halus, dan celana dari linen halus yang dipintal benangnya. Juga ikat pinggang dari linen halus yang dipintal benangnya, dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, hasil sulaman, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat lempengan dari emas murni pada jamang kudus dan mengukir tulisan di atasnya, seperti ukiran cincin meterai, kudus bagi Tuhan. Pada lempengan itu mereka memasang tali ungu tua untuk diikatkan pada serban di sebelah atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Penyelesaian kemah suci. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan untuk kemah suci, kemah pertemuan itu. Orang Israel melaksanakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melaksanakannya. Mereka membawa kemah suci itu kepada Musa, tenda dengan segala perlengkapannya, kait, papan, kayu lintang, tiang dan alas tiangnya, atap dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, atap dari kulit halus, tabir penudung, tabut hukum dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja dengan segala perlengkapannya, dan roti sajian, kandil dari emas murni dengan susunan lampu-lampunya dan segala perlengkapannya, dan minyak untuk penerangan, misbah dari emas, minyak urapan, dupa yang wangi, tirai pintu kemah, misbah dari tembaga dengan terali tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perlengkapannya, bejana pembasuhan dengan alasnya, tirai pembatas pelataran, tiangnya dan alasnya, tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, dan segala perlengkapannya untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, kemah pertemuan, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk melayani sebagai imam, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah orang Israel melaksanakan segala pekerjaan itu. Musa melihat segala pekerjaan itu. Sesungguhnya mereka telah melaksanakannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melaksanakannya. Lalu Musa memberkati mereka. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada tanggal 1 di bulan pertama, engkau harus mendirikan kemah suci, kemah pertemuan itu. Tabut hukum harus kau tempatkan di dalamnya dan memasang tabir penyekat di depan tabut itu. Engkau harus membawa meja ke dalam kemah suci dan menyusun perlengkapannya di atas meja itu. Engkau harus membawa juga kandil dan memasang lampu-lampunya. Misbah emas untuk dupa harus kau taruh di depan tabut hukum, dan tirai harus kau pasang pada pintu kemah suci. Engkau harus menaruh misbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan itu. Engkau harus menaruh bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan misbah itu, dan menuang air ke dalamnya. Engkau harus membuat pelataran di sekeliling kemah pertemuan dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Kemudian engkau harus mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Demikianlah engkau harus menguduskannya serta segala perlengkapannya, sehingga kemah itu menjadi kudus. Engkau harus mengurapi misbah kurban bakaran serta perlengkapannya dan menguduskan misbah itu, sehingga misbah itu menjadi maha kudus. Bejana pembasuhan itu dengan alasnya harus kau urapi, demikianlah engkau menguduskannya.
Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Engkau harus mengenakan pakaian kudus pada Harun, mengurapi dan menguduskannya, supaya ia menjadi imam bagiku. Anak-anaknya harus kau suruh mendekat dan jubah dalam kau kenakan pada mereka. Engkau harus mengurapi mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka menjadi imam bagiku. Dengan pengurapan itu mereka akan menjadi imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pada bulan pertama tahun kedua, tanggal 1 bulan itu, kemah suci didirikan. Musa mendirikan kemah suci itu dengan meletakkan alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintangnya, dan mendirikan tiang-tiangnya. Ia membentangkan atap kemah di atas kemah suci itu, dan memasang tudung kemah di atasnya lagi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ia mengambil hukum dan menaruhnya di atas tabut itu. Ia memasang kayu-kayu pengusung pada tabut itu dan menaruh tutup pendamaian di atas tabut itu. Tabut itu dibawa Musa ke dalam kemah suci dan tabir penudung digantungkannya sebagai penyekat di depan tabut hukum itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menaruh meja di dalam kemah pertemuan, kemah suci di sisi utara, di depan sisi luar tabir. Di atas meja itu Musa menyusun roti sajian di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, di sisi selatan kemah suci. Musa memasang lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir. Di atas mezbah itu, Musa membakar dupa yang wangi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memasang tirai pada pintu kemah suci. Musa menempatkan mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan, dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu dan menuang air ke dalamnya untuk pembasuhan. Dengan air itu Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat ke mezbah. Mereka membasuh diri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa membuat pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah itu dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan menyelubungi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan hinggap di atasnya, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu, di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka.